Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi tentang cara menemukan keberadaan sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan jangan langsung dijadikan suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak orang-orang yang selalu menunggu dan menantikan kehadiran sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Banyak juga orang yang berusaha mencari tahu dengan ilmu dan pengetahuan mereka tentang keberadaannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan ada juga dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian gaib yang begitu tinggi, berusaha juga untuk menerawangnya ataupun melacak di mana keberadaannya. Tetap saja mereka tidak akan pernah mampu untuk bisa menembusnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan dan belum menghendaki mereka. Banyak sekali masyarakat manusia yang ingin berjumpa dengan kekasih pilihan Allah itu. Tetapi sampai saat sekarang ini, beliau belum juga muncul, sehingga banyak orang yang tidak tahu pasti di mana dan siapa sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Semakin besar tekad kalian untuk menemukan dan berjumpa dengannya, maka akan semakin jauh sosok itu dari kehidupan kalian. Karena jika terlalu berharap untuk bertemu dengan seorang manusia pilihan itu, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Satu-satunya jalan agar bisa mengetahui keberadaannya dan bisa berjumpa dengannya, yaitu dengan jalan tidak mengharapkan untuk berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Tetapi berharaplah untuk menuju dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho, ikhlas dan tulus. Berharaplah hanya untuk bisa sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakanlah sesuatu hal yang lain selain hanya mengharapkan untuk selalu bisa berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dilakukan adalah membersihkan diri sebersih-bersihnya, baik secara lahir maupun batin. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya, tanpa mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya mengharapkan untuk bisa mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ibadah karena terpaksa. Terpaksa menjalankan karena takut akan siksa neraka dan mengharapkan untuk masuk surga. Yang kedua, ibadah karena lagi membutuhkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak orang yang berceramah bahwa melakukan ibadah sunnah sebelum sholat subuh akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Jadi orang-orang akan menjalankan ibadah itu hanya mengharapkan atau menginginkan rezeki itu saja. Yang ketiga, ibadah karena cinta. Hanya mengharapkan meraih cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini tidak lagi takut memikirkan ngerinya siksa neraka dan indahnya surga. Bahkan mereka tidak terlalu memikirkan rezeki yang banyak dan tidak lagi memikirkan harta. Orang-orang seperti inilah yang tidak bisa diperbudak oleh dunia, karena merekalah yang akan menaklukkan dunia, sehingga mereka mampu menjadikan dunia berada di genggaman tangannya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang datang kepadaku karena suatu amalan, maka aku akan hisap satu-satu. Barang siapa yang datang kepadaku karena ilmu, maka aku akan pertanggungjawabkan ilmu itu. Barang siapa yang datang kepadaku karena aku, demi aku, hanya untukku, maka dia akan menjadi urusanku. Orang-orang yang beribadah karena ingin meraih cinta dan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang melakukan ibadah yang hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut lagi akan siksa neraka dan tidak terlalu berharap akan surga, karena di dalam hati orang-orang seperti itu hanya ingin mengharapkan untuk bisa selalu berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah harus memiliki ilmu Islam yang begitu tinggi, tidaklah harus berpakaian mewah, tidaklah harus berpenampilan seperti ustadz. Akan tetapi, serahkan saja hati dan jiwa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa mencintai kita juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai dari penampilan, akan tetapi Allah akan menilai seorang hamba dari hatinya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jujur saja, jika saya berbicara seperti ini, maka hati ini pun akan bergetar dengan sendirinya. Tubuh ini pun merinding, merasakan getaran cinta dari zat Allah yang mengalir ke seluruh bagian tubuh. Air mata pun dengan sendirinya ingin berjatuhan, dan dada ini pun terasa sesak, seakan ingin menangis sekeras-kerasnya. Jika hati dan jiwa kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja hati ini akan merasakan sentuhan cinta, kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang-orang yang hati dan jiwanya diserahkan hanya untuk Allah, maka tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya, karena mereka akan selalu merasa bahagia di dalam kehidupannya. Jadi jika beribadah, usahakan jangan pernah menghitung sedikit banyaknya suatu amalan yang kita jalankan. Banyak melakukan ibadah ataupun amalan akan sia-sia jika selalu diperhitungkan dan jika tidak didasari dengan cinta dan tidak mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, walaupun sedikit melakukan ibadah ataupun amalan, tetapi kita menjalankan dengan rasa ikhlas dan tulus, karena memang kita mengharapkan cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ibadah ataupun amalan itu akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba sudah sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa juga mencintai seorang hamba tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan dan sudah menghendaki seorang hamba untuk bisa mengenalnya secara zahir maupun batin, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan rahasia-rahasianya yang tersembunyi, termasuk rahasia tentang keberadaan sang kekasih pilihannya yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, ataupun yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jadi yang intinya, satu-satunya jalan agar bisa berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah dengan cara tidak mengharapkan untuk berjumpa dengannya. Akan tetapi, berharaplah untuk bisa sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati dan jiwa itu selalu ingin berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.